Itu pertama di 2001 itu hanya 16, sehingga kami panen raya dengan Pak Bupati. Yang kedua di 2022 kemarin, dan berdasarkan produksi yang ditimbang atau ini dari petani itu 19 ton per hektar begitu. Dari Bumi Kepahyang, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita akan mengangkat tema soal bawang Kepahyang menjulang. Untuk itu kita akan berbincang tipis-tipis dengan Pak Hernawan, Kepala Dinas Pertanian Pemkab Kepahyang Provinsi Bengkulu. Kalau Pak, ini saya lihat ada tanaman bawang ini Pak. Gimana ini ceritanya tanaman bawang ini di Kepahyang Bapak? Terima kasih. Jadi tanaman bawang bisa membudidaya di Kepahyang ini memang ada beberapa ya kali kami studi banding, terutama ke Brebes gitu kan, sehingga para petani atau kelompok tani saya bawa ke sana untuk studi banding dan menggali ilmunya sehingga bisa diterapkan di Kepahyang. Oke, pusat tanaman bawang di Jawa Tengah sana, Brebes ya, Bang Brebes. Lantas ininya, benihnya, bibitnya sama nggak Pak yang di Brebes sama yang di sini? Tentu alamnya tuh gimana? Coba ini dulu. Untuk yang cocok untuk Kepahyang ini adalah jenis bawang atau bibit bawang dari batu hijau dari apa namanya itu dari Jawa Timur, dari Malang. Karena mungkin ya pegunungannya ya Pak. Ini udah berapa lama petani kita di Kepahyang ini berbudidaya bawang ini? Awalnya mulai 2021. Jadi, ini belum 11 tahun belum lama. Tapi sudah digemari oleh masyarakat, terutama kelompok-kelompok tani, karena dengan harga yang menjanjikan. Cukup stabil untuk Kepahyang ini, dan untuk ke Bengkulu dan Lubuk Linggau adalah 30 sampai 35.000 per kilo. Ini coba dulu Pak, teman-teman petani mau beralih ataupun berbudidaya di bawang ini, tentu kan dari segi analisa usaha taninya gitu Pak. Ya. Kalau saya sekeluarga, berapa ideal luasnya, ya kan? Berapa harga ininya biar nyambung, match itu gimana Pak? Ya. Jadi kalau melihat dari ini analisa usaha taninya, jadi kenapa banyak beralih, bukan dalam artian harus beralih total, karena kita harus membagi Kepahyang ini dengan pegunungan yang cukup tinggi, jadi 600 sampai 1.100 PDL dari permukaan laut, itu ada cabai, ada kol seperti kita lihat sekarang ini, jadi kami tetap harus memenuhi kebutuhan pasar yang ada di Kepahyang maupun di Bengkulu dan di Lubuk Linggau. Demikian. Analisa usaha tani. Kenapa ke bawang ini? Karena kenapa saya menjanjikan, katakan dari 1 hektar itu bisa menghasilkan atau produksi sampai 19 ton. Jadi 1 hektar bawang di Kepahyang bisa menghasilkan 19 ton. 19 ton. Kebetulan kami didampingi oleh apa namanya itu dari UGM untuk di laboratoriumnya ada di sini untuk IMA 11. Jadi ini berbudidaya secara akademis ini, ada dari kalangan kampus, yang dari Brebes juga mungkin mereka juga mendampingi di awal-awal dulu gitu Pak Kadis. Ya betul. Ya. Itu 19 ton itu masih bisa ditingkatkan, apa memang sudah ideal itu atau bagaimana Pak Kadis? Saya kira udah mentok mungkin di situ, karena kemarin itu pertama di 2001 itu hanya 16, sehingga kami panen raya dengan Pak Bupati. Yang kedua di 2022 kemarin, dan berdasarkan
produksi yang ditimbang atau ini dari petani itu 19 ton per hektar begitu. Mengingat ini kan tanaman baru di Kepahyang ya Pak ya, tentu petaninya belum akrab. Bagaimana mentransfer ilmu budidaya bawang ke para petani-petani agar dia bisa merata gitu Pak Kadis? Jadi selama ini kami lakukan terutama untuk SDM-nya adalah di penyuluh pertaniannya, ya, di pendampingnya, udah ngerti bawang ya, pendampingnya dan kelompok tani sendiri juga boleh dikatakan sudah milenial dalam artian dia sudah pintar di di Google gitu kan, jadi bisa belajar dan ada langsung juga ke Brebes gitu. Dan bantuan ini tidak hanya mutlak dari pusat, ada bantuan kerjasama dengan BI Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia menyiapkan 7 ton bibit. Jadi kemarin itu 7 ton bibit itu berarti 7 hektar dari Bank Indonesia. Dari 19 ton itu Pak, 1 hektar itu masa budidaya panen itu berapa bulan Pak? Berapa lama ini baru? Kalau padi kan 4 bulan gitu. Kalau bawang di sini berapa? Sangat singkat sekali. Kenapa tertarik? Karena bawang hanya memerlukan waktu 2 bulan. 2 bulan sudah panen? 60 hari sudah panen. 60 hari. Kalau 1 hektar itu kita perlu modal berapa itu Pak Kadis? Kalau dilihat dari itu satu ton bibitnya dalam 1 hektar. Terus mulsanya 10 gulung. Sama budidayanya sama upah sama gitu? budidayanya mungkin di posisi 3 sampai 4 jutaan. 4 juta. Kalau yang 19 ton itu kali berapa itu berapa juta dapatnya itu? Kalau dikalikan kita rata-rata 30 aja. Nah, itu sekitar lah 57 juta potong 5 juta lah. 5 juta sekitar. Berarti bisa punya gaji 25 juta sebulan. Dalam 6 bulan. Dia kan dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan bisa berarti bagi 2 dong kan? 50 bagi 2 berarti kan 25. Berarti si petani bisa punya gaji 25 juta. Betul. Oh, nanti bisa tanaman lain bisa ditinggal ini Pak Kadis. Bahaya kalau ditinggal. Karena kami juga harus mengimbangi untuk pasar di ini, kebutuhan pasar di Kabupaten Kepahyang ini. Nah, ini udah berapa kali panen ini tanaman baru udah berapa kali panen? Kalau kita lihat dari tahun 2021 itu kan hampir dalam 1 tahun itu sampai 3-4 kali untuk tanaman bawang. Tapi dilihat dari nggak bisa non-stop ya Pak? Ya tidak, karena di situasinya cuacanya gitu kan. Iya. Tadi juga ada optimasi lahan. Saya lihat ini ada nih apa nih Pak? Ada kol, ada bawang berdampingan juga bisa petaninya terus bisa mendapatkan cuan dari ini juga nih, dari sawi ini saya lihat nih. Iya, karena tidak hanya satu jenis tanaman. Kami berusaha dalam satu lahan itu ada variasinya. Ada bisa dengan kol, ada dengan sawi, ataupun dengan cabai itu. Kembali ke soal bawang ini Pak. Kan pertama pasar dulu. Ya kan? Untuk pasar di Kepahyang sudah terpenuhi bawang. Untuk sementara ini udah boleh dikatakan dari 80% yang perlu kita udah bisa mencapai 35% udah terpenuhi. Oh, 35% kebutuhan bawang Kepahyang sudah dipasuk petaninya sendiri. Iya. Oh, berarti kalau berbudidaya pun optimalnya pasar masih ada? Iya, pasar masih banyak karena kita perlu masih dari bantuan dari luar atau dari Brebes itu 80% kebutuhan untuk di. Yang mandiri sudah ada belum? Dia nggak butuh lagi bantuan udah karena keasikan untung. Dia udah mencari benih sendiri, berbudaya sendiri, nggak begitu lagi memikirkan namanya rangsangan-rangsangan intervensi subsidi gitu Pak Kadis. Jadi bantuan cuma sekali dari pemerintah, terutama dari sarana produksinya. Jadi kalau untuk kelanjutannya dia membibitkan yang lain dong. Membibitkan sendiri dari bantuan untuk tahun kedepannya di kelompok yang lain. Betul. Jadi yang ini udah kedua nih, udah sampai kedua ketiga. Jadi yang ditanam ini dari hasil beliau yang pertama, petani yang pertama dibibitkan yang itu. Animo petani di Kepahyang gimana untuk berbudidaya bawang? Karena pasti ada bisik-bisik dong, si Anu dapat 25 juta sebulan gitu. Itu gimana Pak Kadis? Jadi kalau melihat dari proposal, terutama animo masyarakat, terutama kelompok tani itu sangat tinggi sekali kepada untuk bawang merah ini. Jadi kami kadang-kadang kelabakan. Jadi kan sementara bantuan itu hanya 20 hektar, 30 hektar gitu kan. Jadi kalau dalam kelompok itu 5 hektar, berarti kalau 30 tuh cuman
katakanlah lima kelompok sekabupaten atau sampai 6 kelompok begitu. Oke, saya kan masih berbicara yang enak-enak tadi loh Pak. 25 juta sebulan itu masih yang enak-enak. Kita juga biar fair, kita juga harus juga sisi pahitnya dong. Nanti kerugian atau ham atau gagal panen itu bisa diiris tipis-tipis dulu Pak. Jadi kalau untuk sisi pahitnya dulu, sisi kendala. Kendalanya memang cukup lumayan kalau untuk bawang merah. Bawang merah ini sama dengan cabai, jadi sama dengan miara bayi, dalam artian harus dirawat betul-betul. Ini bawang ini tanaman manja nggak? Termasuk tanaman manja. Karena harus dielus-elus ya? Harus dielus. Nah itu. Jadi terutama dengan cuaca ini kan, cuaca yang kurang bagus, banyak kabut, ini harus disemprot. Sudah ada yang gagal belum? Pernah ada yang gagal belum cerita? Enggak, pahit-pahit aja dulu. Oh ada. Ya, waktu pertama pertama-tama kan gagal juga. Tapi kalau untuk di Kepayang ini kegagalannya karena kita ini bantuan dari pusat, jadi didatangkan dengan para ahli sehingga untuk kegagalan itu boleh dikatakan hanya 30-40% gitu. Iya ya. Udah ada belum dari kabupaten lain yang berkunjung ke sini? Sudah banyak dari kabupaten tetangga, terutama Bengkulu Utara dan Rejang Lebong juga ada. Apalagi rangsangan yang diberikan agar bawang ini menjadi tanaman primadona di Kepahyang ini? Jadi saya menciptakan dari hulu sampai hilir. Jadi kami betul, jangan sampai bawang ini tidak diolah. Jadi ada diolah untuk goreng bawangnya. Jadi kami membuat pabrik. Jadi ini tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tapi sudah ada nilai tambah. Ada nilai tambahnya. Jadi bawang goreng. Iya, bawang goreng itu. Udah mau dijual ke supermarket, jangan berlumpur-lumpur dijual gitu ya. Saya kebetulan tidak bawa contohnya, ada yang hasil produknya itu. Udah, apalagi Pak, ini selain tadi mengawal hulu dari hilir, menjaga pasarnya, apalagi yang diapakan supaya masyarakat tetap antusias berbudidaya tanaman pangan ini? Terutama mengatur dalam budidayanya itu, jangan sampai serempak. Kalau terlalu banyak ke tanaman bawang, misalkan itu harga otomatis biasa itu, hukum alam. Jadi kalau banjir, otomatis jatuh. Oke, iris tipis-tipis terakhir. Sistem budidaya di sini udah kelompok tani apa individu atau seperti apa? Coba jelaskan dulu Pak. Dari lewat kelompok tani, tapi tidak pengolahannya secara di kelompok begitu. Karena kami tidak ada yang individu itu biasanya pribadi. Jadi kalau untuk ini tetap di kelompok. Ini sistem kelompok tani. Jadi mereka semacam tanda kayak korporasi juga ya. Betul. Mereka juga ada aturan-aturan di kelompok itu supaya ada nanti alat nggak sembarang tinggal gitu, supaya ada anggaran dasarnya gitu ya kan. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Hernawan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.